Haleluya. Hari ini secara khusus sebelum saya membawa renungan firman Tuhan, saya mau berdoa buat yang sakit. Umat Tuhan, hari ini engkau yang sakit, engkau menyembah Tuhan di rumahmu masing-masing. Saya mengajak setiap kita menaruh tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Saat ini Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara di rumah saudara masing-masing. Saat ini Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara di rumah saudara masing-masing. Taruh tangan kananmu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya hari ini mereka akan menerima kuasa kesembuhan, impartasi kuasa darah anak domba Allah di rumah mereka masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, mereka menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Kami percaya dan kami tidak bimbang. Kami percaya dan kami tidak goyah. Karena itu kami menumpangkan tangan kami. Kami menaruh, kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan hari ini kami terima kuasa kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini, apapun sakit penyakitmu, dimanapun letak sakit penyakitmu, hari ini engkau sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Alkitab katakan, dan oleh kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu menyembuhkanmu. Engkau percaya dan jangan bimbang, itu akan terjadi dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa kesembuhan. Engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Hari ini juga engkau yang sakit sudah sembuh. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus terjadi. Bapa, terima kasih. Kami terima urapan Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan nyata. Kami percaya hidup kami diubahkan. Tatkala ada pujian penyembahan mengalir di rumah kami, maka Tuhan hadir di atas puji-pujian umat-Mu. Dan ketika Engkau hadir melawat setiap kami, maka kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan kami yang hari-hari ini memerlukan jalan keluar, bagi kami tersedia jalan keluar. Sebab Engkaulah jalan keluar itu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Saat yang indah bagi setiap kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita bersyukur karena pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar kembali tentang, secara khusus tentang apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Kita nggak boleh pernah lupa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa job desk-nya iblis atau tugasnya iblis dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah menipu. Ya kan, menipu, berdusta, membohongi umat percaya dengan memakai firman yang diputarbalikkan, sehingga akhirnya kita terjebak. Dan ini yang mesti kita pelajari, karena tidak ada sesuatu yang baru. Trik-triknya, tipu dayanya harusnya kita mengerti. Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita, membuat kita mengerti, dan pada akhirnya memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Karena itu selama beberapa hari ke depan, dimulai dari kemarin hari Senin sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi trik-trik atau tipu daya si iblis dalam kehidupan umat percaya. Yang pertama, kita sudah belajar kemarin, seringkali iblis menaruh dalam hati kita, pikiran kita, kalau dia adalah Bapa yang baik, kalau Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kenapa Tuhan izinkan perkara-perkara jahat, perkara-perkara tidak baik itu terjadi menimpa hidup saya? Bukankah katanya firman Tuhan mengatakan dia adalah Bapa yang baik? Sehingga akhirnya kita mulai meragukan kesetiaan Allah. Sehingga akhirnya kita mulai meragukan, jangan-jangan dia bukan yang Bapa yang baik.
Disitulah peran iblis untuk mulai menipu, untuk mulai berdusta. Karena dia ada bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Tapi kemarin kita sudah belajar kenapa hal-hal buruk bisa menimpa orang percaya. Kenapa kalau Allah itu baik, hal-hal buruk, hal-hal jahat bisa diizinkan dia untuk menimpa kehidupan kita. Kita sudah belajar kemarin. Saudara yang hari ini baru bergabung, saudara bisa dilihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana ada rangkaian-rangkaian sharing firman Tuhan selama doa pagi ini diadakan. Jadi saya rindu setelah kita belajar di ibadah doa pagi, maka kita bisa kembali mereview, kita bisa mengingat kembali, dan saudara bisa melihat atau mendengarnya di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan hari ini dalam bahasan yang kedua, tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Nah, ini tipuan yang kedua. Saudara dengar baik. Tipuan yang kedua, seringkali iblis menaruh dalam pikiran kita seperti ini. Saya masih manusia berdosa. Saya masih manusia. Jadi wajar kalau saya bisa jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara. Itu yang seringkali ditaruhkan dalam hati kita, seringkali ditaruhkan dalam pikiran kita, sehingga akhirnya kita mulai kompromi dengan dosa. Ya udah nggak apa-apalah. Ya saya kan juga manusia. Ya saya kan juga nggak sempurna. Saya kan bukan Tuhan. Akhirnya mulai ada yang namanya klasifikasi. Ya saya kan bukan hamba Tuhan. Itu kan kerjaan hamba Tuhan lah yang tinggal dalam kekudusan. Saya mah cuman jemaat. Hati-hati saudara. Ini salah satu tipuan iblis yang sedang dilemparkan kepada umat percaya. Dia izinkan engkau beribadah, dia izinkan engkau menyembah Tuhan, dia izinkan engkau merenungkan firman, tapi dia ikat kita untuk tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya udah nggak apa-apa lu kalau mau ibadah aja, kata iblis. Ya udah lu nggak apa-apa kalau menyembah Tuhan aja, lu engkau berpuasa aja, engkau melayani Tuhan nggak apa-apa. Tapi engkau aku ikat dengan dosa. Engkau aku ikat dengan kebiasaan engkau untuk jauh dari Tuhan. Pada akhirnya kita hidup di dua dunia. Di sisi lain kita hidup melayani Tuhan, di sisi lain kita hidup melayani dosa. Alkitab jelas mencatat orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini permainan licik iblis yang akhirnya dia taruh dalam hati kita. Ya udahlah, saya juga masih manusia biasa kok. Ya saya tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah. Saya bohong-bohong dikit kalau dagang nggak apa-apa lah. Kalau orang dagang kan kalau nggak bohong-bohong nggak untung pendeta. Hati-hati bos. Dia itu bapa segala dusta. Bedakan mana engkau berdagang mencari untung dengan engkau berdagang secara menipu. Itu jelas berbeda. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mulai apa? Kita mulai menjadi sama dengan dunia ini. Kita mulai apa? Mulai tinggal dalam dosa. Dan apa kebenaran firman Tuhan yang firman Tuhan katakan? Apakah benar bahwa manusia yang katanya kita masih manusia, wajar kalau kita bisa jatuh dalam dosa. Kita masih manusia, wajar kalau kita bisa berbuat dosa. Hati-hati. Jelas itu tipuan iblis. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Saudara bisa ambil buku, ya kan, bisa mencatat, ambil Alkitab, bisa merenungkan, bisa menggarisbawahi ayat-ayat yang kita baca hari ini ya. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9. Haleluya. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu, lihat saudara. Setiap orang yang tetap berada dalam Tuhan, tetap berada dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Jelas. Jadi kalau ada orang bilang ya nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit, yang penting gue melayani Tuhan. Ya udah nggak apa-apa lah, gue berzina sedikit, nggak apa-apa lah, gue onani, nggak apa-apa lah, gue nonton video-video porno, nggak apa-apa lah, toh gue masih melayani Tuhan, nggak apa-apa lah, Tuhan cincai lah. Hati-hati saudara, salah satu tipuan iblis ini. Dia izinkan kita melayani Tuhan, dia izinkan kita beribadah kepada Tuhan, dia izinkan kita menyembah Tuhan, tapi dia ikat kita dengan dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, perhatikan. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, yang masih melakukan dosa,
tidak melihat dan tidak mengenal Allah. No compromise. Gak ada kompromi, saudara. Jika ya, hendaklah kamu mengatakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu mengatakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal daripada iblis. Jadi gak ada bilangnya saya masih manusia berdosa, pendeta. Saya masih bisa jatuh. Saya juga masih bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa. Itu keputusan kita. Ingat, dalam hidup ini ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Dua-duanya saling berjuang dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa keinginan daging adalah memberontak terhadap Allah, keinginan roh menaklukkan diri kita kepada Allah atau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, maka harusnya kita waspada. Sama-sama bilang sama saya, waspada. Tapi terkadang banyak dari kita mengizinkan hal itu terjadi. Betul, Tuhan kasih kehendak bebas, saudaraku. Free will ada dalam kehidupan kita. Kitalah yang memutuskan apakah kita mau mengikut Tuhan atau kita mau mengikut keinginan daging kita, yang hari ini sampai selama-lamanya terus berjuang melawan keinginan-keinginan roh. Hari ini kita mesti ngerti bahwa gak ada itu istilahnya saya masih manusia yang lemah, pendeta. Wajar kalau saya nampar istri, habis mulut istri kasar. Wajar, pendeta. Saya selingkuh. Wajar kok, pendeta. Habis suami saya kasar sama saya selingkuh aja. Habis teman saya, mantan saya lebih romantis kayaknya, pendeta. Saya masih manusia biasa, pendeta. Hati-hati, saudara. Seringkali kita memakai kata manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan untuk menghalalkan dosa. Ini trik, ini tipuan. Sehingga akhirnya orang biasa aja, gue melayani. Setiap minggu melayani, setiap minggu beribadah, setiap minggu menyembah Tuhan. Tapi pulang dari situ berzina. Pulang dari situ, orang Manado bilang bahugel. Pulang dari situ nipu orang. Pulang dari situ ngomongin orang, berdusta. Karena meranggap, ya biasalah saya mesti tinggal. Hati-hati, saudara. Hati-hati tipuan iblis. Ya, itu Yohanes 3 ayat 6 sampai 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jelas, saudara. Jelas. Tidak ada hukum abu-abu, yang ada putih atau hitam. Dalam area kekristenan tidak ada area abu-abu. Orang yang tetap berbuat dosa berarti dia tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Berarti setiap hari Minggu siapa yang kau layani? Kalau kita bilang orang yang masih berbuat dosa, engkau tidak mengenal dan tidak melihat Dia, berarti siapa yang kita sembah? Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, diulangi lagi. Dia tetap berbuat dosa, berasal dari mana, saudara? Malu saya nyebutinnya. Saudara baca sendirilah. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Halo? Dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa dan masih terus melakukan dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis ini. Ayat 9 yang terakhir. Perhatikan, saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Gak ada itu yang namanya bahasa ya saya masih manusia lah, Tuhan juga tahu lah saya penuh dengan kekurangan kelemahan. Ya kan masih proses, pendeta. Jangan menutupi dosa dengan kata proses, bos. Ada banyak anak-anak Tuhan menutupi kata-kata perbuatan dosa dengan kata-kata apa? Proses. Kalau proses, lu sadar semakin baik keadaanmu, bukan semakin hari semakin hancur. Itu proses. Ya namanya masih dibentuk, pendeta. Ya namanya masih belajar, pendeta.
hati-hati. Hati-hati. Tanpa kita sadari kita sudah masuk jebakan iblis dengan memakai kata proses untuk menghalalkan melakukan dosa. Barang siapa, apa dibilang? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi. Sama-sama bilang sama saya, benih ilahi. Benih ilahi apa dibilang? Tetap ada dalam dia. Jadi udah ada benih ilahi dalam diri saudara dan saya, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi jelas orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, harusnya dia jijik melihat dosa. Saudara, kata pertobatan atau metanoia itu berbalik 180, bukan 360, saudara. 180 itu dari saya menghadap saudara, saya putar menghadap belakang. Itu 180. Bukan 360. Itu orang Manado bilang tak putar ulang. Babale ulang, saudara. Kembali lagi ke jalan yang sama. Muter sih muter kelihatannya, tapi keterusan sampai 360, bukan 180. Itu putar balik. Dan bukan cuma diam, tapi kita berjalan melawan arah. Jadi dari arah ke depan, sekarang kita berjalan mengarah ke belakang. Itulah pertobatan, metanoia, perubahan. Jadi kalau kita bilang kita sudah bertobat, tapi kelakuan kita masih sama sebelum kita menerima Yesus, dipertanyakan, kita bertobat seperti apa? Lalu akhirnya kita mulai pakai kata-kata saya tadi bilang kan, kita mulai memakai kata-kata yang masih proses, pendeta. Proses bukan seperti itu, saudaraku. Proses itu begini, saudara. Ketika kita mengerti kebenaran, kita berjuang untuk melakukan kebenaran. Itu proses. Bukan kita tahu ini akan berbuat dosa, kita lakukan dengan menutupi dengan kata-kata apa? Ya, saya masih manusia. Ya, masih dibentuk. Ya, masih belajar. Sampai kapan kau belajar? Sampai kapan kau diproses? Semakin lama kau jatuh, kau semakin lama dibentuk di area sana. Nanti kita akan belajar apa yang menyebabkan apa yang terjadi kalau kita tetap hidup dalam dosa. Roma 12 ayat 2 bilang begini. Roma 12 ayat 2 bilang begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lihat, saudara. Tetapi apa? Berubahlah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yesus bilang begini, anggur yang baru tidak bisa dimasukkan ke dalam kirbat yang lama, tempat yang lama, karena hancurlah kirbat tersebut dan terbuanglah anggur itu. Jadi anggur yang baru itu harus dimasukkan dalam kirbat yang baru, di dalam tempat wadah anggur yang baru, supaya sama-sama baru. Kita gak bisa menerima kuasa Allah, kita gak bisa menerima kuasa urapan Tuhan yang baru ada dan hadir dalam hidup kita kalau kita masih memiliki kelakuan karakter lama kita. Hati-hati tipuan iblis ini, saudara. Dengan memakai kata apa? Saya masih manusia, pendeta. Saya masih bisa jatuh dalam dosa. Saya masih proses, pendeta, ya. Saya berjuanglah, saya belajar. Itu untuk menutupi perbuatan dosa kita, untuk menghilangkan rasa bersalah kita. Jujur, saudara punya rasa bersalah dalam hati saudara, karena Roh Kudus sudah mengingatkan kita dalam hati kita. Tapi kita melawan, kita memberontak. Kita bilang, ya wajar lah, suami saya kasar kok. Tiba-tiba ada mantan saya datang, teleponnya, saya ngobrol sama dia. Lama-lama dia suka sama saya. Kayaknya ya, akhirnya cinta kita bersemi kembali. Ya mungkin dia jodoh kita, pendeta. Jodoh. Sadar, bos. Sehingga akhirnya kita mengerti kita sedang terjebak dalam kuasa kegelapan. Kita sedang terjebak dalam tipu daya iblis. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi jelas, saudara bisa catat ayat-ayat ini, kita renungkan kembali, kita terus belajar, sehingga akhirnya kita terus lama-lama kita dibentuk, dimurnikan.
Kita mengerti kebenaran, saudara dikasih dalam Tuhan. Matius 5 ayat 48. Wah, ini lebih ekstrim lagi, saudara. Yesus bilang, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Lihat, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Makanya tadi Roma 12 ayat 2 yang terakhir bilang, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui apa kita bisa menjadi sempurna? Berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita adalah bergerak menuju kepada kesempurnaan. Saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Karena Yesus ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Tapi dia butuh kerjasama saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, dia butuh kerjasama saudara dan saya. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memampukan. Tapi kitanya memang keras kepala, kitanya kepala batu, kitanya tegar tengkuk. Kita masih tetap menginginkan keinginan-keinginan daging, tetap akan jatuh. Tetap akan jatuh. Kenapa? Karena dari kitanya. Yohanes pasal 12 ayat 46. Yohanes pasal 12 ayat 46, apa dikatakan di sana? Aku telah datang ke dalam dunia, kata Tuhan Yesus, sebagai apa? Sebagai terang. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang, lihat saudara, yang percaya kepadaku, Tuhan Yesus bilang apa? Dia bilang, jangan tinggal dalam kegelapan. Yang Tuhan Yesus mau orang yang datang sudah kepada Tuhan Yesus jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Karena kalau orang tinggal dalam kegelapan, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Yesus adalah terang. Kalau Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka dia menerangi setiap hati dan perbuatan kita. Kenapa ada orang suka tinggal dalam kegelapan? Supaya perbuatan-perbuatannya tidak diketahui orang. Alkitab bilang begitu. Dia lebih nyaman dalam kegelapan. Udah, walaupun dia sudah terima Yesus, dia lebih nyaman dalam kegelapan. Kenapa? Supaya dia bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lihat. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Tujuannya sederhana. Kenapa iblis taruh pikiran itu? Pikiran, ya saya masih manusia, saya wajarlah berbuat dosa, wajarlah saya masih bisa jatuh, saya kan masih belum sempurna, saya masih perlu diproses, saya masih belajar, saya masih dibentuk, wajarlah saya masih bisa lakukan dosa. Tujuannya apa? Supaya setiap kita, tubuh kita beribadah, tapi tubuh kita melayani hukum dosa. Lihat saudara, dua-duanya kita kerjakan. Tahukah saudara apa yang Yesus bilang kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang yang seakan-akan melakukan kebenaran, tapi dia melakukan juga apa yang tinggal dalam kegelapan. Orang tersebut Tuhan Yesus tegur berulang-ulang, hai kamu orang munafik, di luar engkau berlabur putih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Kalau itu adalah kita, ayo kita berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai kita tipu oleh iblis. Iblis pengen banyak menyeret semakin banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman untuk tetap melakukan dosa, tapi secara tubuh dia melayani Tuhan. Secara tubuh dia menyembah Tuhan, secara tubuh, secara jasmani dia berdoa, tapi di sisi lain dia tetap melayani hukum dosa. Keinginan-keinginan daging tetap dia lakukan. Engkau sedang terikat. Engkau sedang terikat. Makanya Yohanes bilang dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus bilang begini, jika kamu
tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jika seseorang tetap dalam firman Tuhan, dia lakukan kebenaran, maka dia benar-benar murid Tuhan. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Lihat saudara. Jadi kalau kita tinggal dalam firman yang adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Dari apa? Dari belenggu dosa. Karena kita udah tahu kebenaran. Oh, saya gak boleh nipu orang. Oh, saya gak boleh berzina. Oh, saya tahu ini salah. Ini gak berkenan kepada Tuhan. Apapun yang namanya dosa, saya harus tinggalkan. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Tidak ada lagi kompromi. Ya habis gimana saya pendeta, saya kan perempuan, saya tuh gak bisa disanjung-sanjung gitu loh pendeta. Ya gimana ya, saya jarang dipuji sama suami saya. Ketika saya dipuji sama mantan saya pendeta, ya aduh, saya kayak terbang-terbang, kelepak-kelepak gitu loh pendeta. Ya aduh, hati saya luluh gitu, mau makan gak enak, mau tidur gak bisa. Makan tuh enak, tidur gak bisa. Saudara, itu tipuan iblis. Hati-hati. Iblis masuk dengan caranya yang halus. Dia gak pakai cara ekstrim saudara. Dia pakai cara halus karena dia tahu dari zaman dulu manusia dijebak dengan cara halus. Gak bisa dengan kasar, harus dengan cara yang halus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tujuannya agar anak-anak Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan, namun hidupnya tetap diikat dengan dosa. Dengan menghalalkan segala cara, dengan berkata apa? Dengan berkata saya masih manusia, saya masih punya kelemahan, saya gak bisa, ya gak bisa lah. Ayat 35 dan 36-nya dari Yohanes pasal 8 bilang begini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi jelas, kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka, bukan setengah merdeka. Ya setengah masih merdeka, setengah masih berzina. Setengah masih merdeka, setengah masih nipu-nipu orang. Setengah masih merdeka, setengah masih kasar. Benar-benar merdeka. Inilah kebenarannya yang perlu kita ingat. Benarkah bahwa manusia masih, yang katanya kita masih manusia jadi masih wajar berbuat dosa, yang katanya kita masih manusia, benar nggak itu? Kita lihat kebenarannya. Yang pertama, kebenarannya adalah dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Untuk itulah Yesus datang. Yesus datang udah mati buat setiap dosa-dosa kita, tapi kita tetap tinggal dalam dosa-dosa kita. Berarti jelas hubungan kita dengan Allah itu masih jauh. Karena dosa membuat keterpisahan antara manusia dengan Allah. Makanya perlu pengorbanan Yesus untuk kembali menyatukan manusia dengan Allah. Kita masih malah tinggal dalam dosa. Padahal sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita masih tetap milih untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya daging kita. Makanya dari awal kan kita udah belajar kan, dari ayat pertama dari kita baca tadi, bahwa orang yang tetap melakukan dosa, sesungguhnya dia belum mengenal Tuhan, belum melihat Tuhan. Karena dosa tidak bisa dekat dengan Allah yang adalah kudus. Jadi karena dosa, kebenarannya akan membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Itu kebenarannya. Jadi nggak ada tuh istilah ya saya masih manusia, pendeta masih wajar lah bisa berbuat dosa. No. Itu iblis yang tahu dalam pikiran kita, itu tipuannya, sehingga supaya kita dengan tubuh kita melayani Tuhan, tapi hati kita masih terikat dengan dosa, jiwa kita masih terikat dalam kegelapan. Kita akan merasa hampa. Jadi yang pertama, kebenaran yang sudah dikasih dalam Tuhan, dosa membuat manusia jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Lihat saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi apa ayat yang kedua bilang? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu
ialah kejahatanmu. Dan yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosa. Jadi jelas, tidak ada orang yang masih melakukan dosa itu melihat Allah. Bahkan Alkitab katakan dia tidak mengenal Allah sebenarnya. Karena kebenarannya adalah dosa justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Tuhan kalau kita masih melakukan dosa? Kita bilang kita melayani Tuhan, kita bilang kita menyembah Tuhan. Allah mana yang kita layani, Allah mana yang kita sembah kalau kita masih melakukan dosa? Kita sedang melayani kedagingan kita. Kita sedang melayani iblis yang menipu kita. Jadi yang pertama, kebenarannya dosa membuat manusia jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Tidak ada dosa yang membuat engkau dekat dengan Allah. No. Itu tipuan iblis, bos. Hati-hati. Yang kedua, inilah kebenarannya. Dosa membuat hidup manusia hancur dan menderita. Semakin kau bilang engkau lemah, semakin engkau bilang bahwa saya masih manusia pendeta wajar, saya masih bisa jatuh dalam dosa wajar, saya masih bisa buat dosa. Dengan sesungguhnya, dengan kata-kata itu, engkau sedang menghalalkan untuk engkau tetap berbuat dosa. Dan engkau sedang mengizinkan iblis berkuasa atas hidupmu. Engkau sedang mengizinkan Tuhan jauh dalam hidupmu. Engkau sedang mengizinkan untuk menghancurkan hidupmu. Ingat tugasnya iblis dalam Yohanes 10 ayat 10. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada yang baik, saudara. Tapi Yesus datang untuk memberikan domba-dombanya hidup. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Jadi yang kedua, kebenarannya adalah dosa membuat hidup manusia apa? Hancur dan menderita. Coba saudara lihat kisahnya Adam Hawa, yang hidupnya akrab intim dengan Allah di Taman Eden. Tiba-tiba datang iblis berwujud ular yang mencoba menawarkan. Lihat, iblis bersifat menawarkan loh saudara. Sama, dia menawarkan keinginan-keinginan daging dalam hidup kita. Yang meresponi siapa? Halo, yang meresponi siapa? Kita. Kita yang meresponi. Iblis cuma menawarkan. Itu yang saya bilang, tipu daya. Orang yang tertipu adalah orang yang termakan bujuk rayunya. Kalau kita ditipu tapi kita tidak termakan, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita ditawarkan tapi kita tidak tertipu, kita tidak termakan, kita tetap tinggal dalam kebenaran. Itu yang dilakukan iblis dalam kehidupan Hawa. Dia tawarkan, bukankah Allah berkata, wah, pakai firman ya, bahwa seluruh pohon taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Tidak, kata Allah, cuma satu yang tidak boleh dimakan. Iya benar, karena Allah tahu kalau kamu makan kamu akan jadi sama seperti dia. Lihat saudara, itu tawaran. Jadi lihat saudara ya, iblis bersifat menawarkan. Manusia yang mengambil sebuah keputusan untuk memakan apa yang ditawarkan. Setiap hari kita ditawarkan hal-hal yang untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Setiap hari kita ditawarkan keinginan-keinginan daging kita untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Every single day, setiap hari ditawarkan. Pada akhirnya kita yang memutuskan, apakah saya mau mencaplok apa yang ditawarkan iblis, atau saya mereject, saya menolak. Itu keputusan kita. Ya, jadi yang kedua, dosa membuat hidup manusia hancur. Dosa membuat hidup manusia menderita. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Ketika mereka makan buah terlalang dan hidup jauh dari Tuhan, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Saudara perhatikan. Kejadian 3 ayat 16 dan 17 bilang begini. Firman Tuhan kepada perempuan itu, semua dapat. Ular kena hukum, ya kan? Jalan pakai perut. Manusia, baik perempuan maupun Hawa maupun Adam, juga kena hukum. Lihat, firmannya kepada perempuan itu ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.
Bahkan suaminya Adam pun kena hukuman. Lalu ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka apa dibilang? Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena dosa, hidup manusia sengsara. Karena dosa, hidup manusia hancur dan menderita. Kalau engkau masih bilang engkau manusia dan masih menghalalkan dosa dengan cara-cara berpola pikirmu, maka engkau akan menyusahkan dirimu, menyusahkan keluargamu, menyusahkan rumah tanggamu, menyusahkan keturunanmu. Hati-hati. Dosa membuat kita hidup hancur. Dosa membuat kita hidup berantakan. Dosa membuat kita apa? Hidup menderita. Saudara lihat, satu kali Yesus menyembuhkan seorang laki lumpuh selama 38 tahun. 32 tahun lumpuh, saudara. Maksudnya apa? Karena ternyata orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ini sering berbuat dosa, dan karena hukuman, memang tidak tercatat dia berbuat dosa, tapi Yesus menegur dia pada saat dia sembuh. Yesus menegur dia kembali. Apa yang Yesus bilang sama dia, saudara? Lihat dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, laki-laki lumpuh ini yang disembuhkan Yesus di kolam Bethesda. Dia bilang begini dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lihat, kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Stop berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena ketika engkau berbuat dosa lagi, keadaanmu akan semakin buruk. Karena Alkitab mencatat, jika setan itu udah diusir dari hidup kita, dan dia lihat rumah kita ini masih kosong, belum terisi, maka dia akan membawa 7 roh jahat lainnya dalam hidup kita, sehingga keadaan kita makin buruk. Hari ini saya mengingatkan buat setiap kita anak-anak Tuhan yang ikut ibadah dalam doa pagi. Engkau yang sudah dipulihkan Tuhan, engkau yang sudah disembuhkan, stop berbuat dosa lagi atau keadaanmu akan semakin buruk. Hati-hati. Yang iblis inginkan adalah kehancuran dalam hidup kita. Tapi yang Yesus inginkan adalah perjumpaan kita dengannya, yang membawa perubahan, yang membawa pemulihan, yang membawa kedahsyatan. Ya, jadi yang kedua, kebenarannya adalah dosa membuat hidup manusia hancur dan menderita. Yang ketiga, apa yang menjadi kebenarannya? Dosa juga membawa kita kepada kematian kekal. Makanya dalam Roma 6 ayat 23, Alkitab bilang, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Upah dosa ialah maut. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita masih tinggal di dalam dosa dengan berasumsi, saya masih manusia lah pendeta, wajar. Yang penting saya udah beribadah lah, yang penting saya udah menyembah Tuhan, bahkan saya udah melayani, ya nggak apa-apa lah, jatuh-jatuh dikit dalam dosa. Ada upah bos. Ada upah. Lu berbuat dosa, ada upahnya. Free, dikasih, gratis. Ada upah yang kau terima ketika kau berbuat dosa, dan upah itu berkata apa? Maut. Ya, upah itu berkata maut. Kita sudah dimerdekakan dari maut oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi kita lebih memilih maut daripada memilih hidup. Jadi yang ketiga, kebenaran ada dosa membawa kita kepada kematian, baik kematian rohani maupun pada akhirnya kematian jasmani, kematian kekal. Karena kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa daripada untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa kebenarannya? Benarkah perkataan yang seringkali ditaruh iblis itu terjadi dalam kehidupan kita? Benarkah itu? Bahwa manusia itu, ya gak apa-apa, saya masih manusia, saya masih penuh kelemahan, saya masih bisa berbuat dosa. Benarkah itu? Salah. Salah besar. Karena dosa yang pertama membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, dosa membuat hidup kita hancur, hidup kita menderita. Yang ketiga, dosa akan ada namanya upah penghukuman Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, dosa akan merusak perjanjian Allah
dengan kita. Kita pernah belajar beberapa hari lalu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita, umatnya, dengan sebuah perjanjian. Tapi ketika perjanjian itu dilanggar oleh kita, karena kita menjauh, berzinah dari Tuhan, maka perjanjian itu fail, perjanjian itu gagal. Dosa merusak perjanjian Allah dalam hidup kita. Ulangan 31 ayat 16 sampai dengan 18 sebagai firman terakhir. Ulangan 31 ayat 16 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri ini. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku, kata Tuhan, dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Karena apa? Karena mereka menyembah Allah asing. Mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Maka mereka sedang merusak perjanjian Tuhan yang Tuhan ikat dengan mereka. Ayat 17. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Lihat saudara, maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kami oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita? Ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Dosa membuat Allah menyembunyikan diri daripadamu. Dosa membuat perjanjian Allah dengan kita gagal. Yang tadinya perjanjian, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan, sekarang fail. Rancangan itu menjadi rancangan penuh dengan kehancuran karena Allah jauh dari hidup kita. Oleh apa? Oleh dosa. Karena siapa? Iblis menaruh pikiran itu, kita meresponinya. Hari ini kita belajar tipuan iblis yang kedua. Jangan sampai engkau termakan tipuannya. Tipuannya itu berkata, wajar kalau engkau masih berbuat dosa, engkau masih manusia kok, gak apa-apa, buat dosa aja, Tuhan mengasihi kok, Tuhan mengampuni kok. Lihat saudara, kalau itu ada dalam pikiran kita hari-hari ini, kalau itu ada di hati kita, dan hari ini kita masih melakukan tinggal dalam dosa dan kegelapan, pesan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, kita bertobat selagi masih ada waktu, selagi Tuhan masih ada, kasih kesempatan buat kita hidup di buah muka bumi ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Kami percaya sampai selama-lamanya iblis akan terus mengintimidasi, menawarkan tipuan-tipuan, trik-trik liciknya untuk membuat kami jauh dari Tuhan, sama seperti iblis. Itu sebabnya hari ini kami sadar, kami belajar bahwa tidak benar kalau sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, sehingga kami mulai menghalalkan dosa. Oleh karena kami berkata, wajar, kami masih manusia. Karena kenyataannya, kebenarannya, dosa membuat kami terpisah dari Allah. Karena kenyataannya, kebenaran, dosa membuat hidup kami menderita, hidup kami susah. Karena kebenaran, kenyataannya, dosa membuat setiap kami mendapat penghukuman dari Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Karena kebenaran, dosa merusak perjanjian kekal, damai, berkat daripada Tuhan, menjadi perjanjian kutuk yang menimpa kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami jauh dari Tuhan, tapi hari ini kami mengerti Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Karena sesungguhnya ketika anak itu memerdekakan kami, maka kami benar-benar merdeka. Kami tidak mau tinggal dalam kegelapan. Tuhan tolong kami. Jika ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini masih menghalalkan dosa, untuk menghalalkan segala apa yang dia lakukan, dan mereka mengikuti ibadah doa pagi ini, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang merasa tertipu hari-hari ini oleh tipu daya iblis, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya selama masih dikatakan siang, maka masih ada kesempatan untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Dan hari ini mereka dijamah Roh Kudus. Kami sadar dosa membuat kami jauh dari Tuhan. Dosa membuat kami hilang jalan, hilang arah. Itu sebabnya kami membuka hati kami. Tuhan, lihat hati yang terbuka. Tuhan, lihat hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka dijamah Tuhan, setiap mereka dilawat Tuhan, setiap mereka dipulihkan Allah.
Dan bagi mereka tinggal dalam terang yang ajaib. Di dalam nama Yesus, oh Tuhan tolong kami. Sehingga kami mampu untuk berkata tidak kepada tawaran-tawaran dosa. Kami percaya sampai hari ini iblis masih terus menarik setiap anak-anak Tuhan, menawarkan keinginan-keinginan dunia untuk kami jauh dari Tuhan. Itu sebabnya selama beberapa hari ke depan kami terus belajar apa yang menjadi tipu-tipuan iblis, untuk kami berjaga-jaga, untuk kami waspada selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan secara khusus, mereka yang mengirimkan pokok-pokok doanya dalam ibadah doa pagi ini, baik melalui kolom chat yang ada di Zoom, maupun mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa pagi yang ada di live pada saat Facebook ini live dalam kolom komentar, maupun setiap mereka yang mengirimkan via WhatsApp atau SMS ke nomor-nomor sekretariat gereja. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan masing-masing pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Oh, jika Tuhan dapati ada kesalahan, dosa dan pelanggaran, biar Tuhan sendiri yang menjamah dan memulihkan hidup mereka. Tapi Tuhan, jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, untuk mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Hamba berdoa, hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai setiap langkah hidup mereka ya Allah, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi, mencintai Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dimerdekakan dari setiap ikatan-ikatan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu masing-masing ya Allah. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, terhadap suami, terhadap istri mereka, terhadap anak-anak mereka, terhadap orang tua, mertua mereka. Mereka yang bergumul terhadap hubungan relationship, rindu untuk adanya pemulihan terjadi dalam hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini rusak. Dan mereka berdoa pagi hari ini agar Tuhan pulihkan. Dan mereka juga yang hari-hari ini berdoa buat usaha mereka, buat dagang, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan studi mereka, orang-orang muda. Di dalam nama Yesus Tuhan campur tangan. Bahkan kami percaya apa yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan cukupkan, sebab Tuhan Allah yang memberkati. Bahkan kalau ada di antara anak Tuhan yang pagi hari berdoa agar Tuhan tolong, Tuhan campur tangan setiap utang piutang yang harus mereka selesaikan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka dibukakan jalan bagi-Mu ya Tuhan, untuk mereka boleh menyelesaikan setiap utang piutang mereka di dalam nama Yesus dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Tuhan tolong setiap umat-Mu. Bahkan kalau ada dari mereka yang berdoa hari-hari mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa mereka dilawat Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Izinkan hamba mendengar kesaksian mereka ya Tuhan, bahwa mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, iman mereka bertumbuh melalui ibadah doa pagi yang kami mulai bersama-sama dengan Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang ada, yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Biar berkat anugerah Tuhan ada dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka diberikan kepercayaan oleh-Mu ya Tuhan, untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa, kalau ada orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan, Tuhan yang buka jalan atas mereka. Mereka mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan menghargai, mengasihi, mencintai mereka sebagai pasangannya. Oh Tuhan memberkati. Bahkan kalau ada orang-orang muda yang meragukan hubungan mereka, Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, jika hubungan mereka yang mereka jalani saat ini membuat mereka semakin hari semakin jauh dari Tuhan, membuat mereka semakin kehilangan waktu bersama Tuhan, hamba berdoa putuskan dalam nama Yesus. Kehendak-Mu yang jadi ya Allah, rancangan-Mu yang ada. Bahkan kalau ada hubungan mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, biar Bapa sendiri yang bawa hubungan mereka lebih dan lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap orang-orang tua yang hari-hari ini berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu cicit mereka. Mereka mendoakan masa depan anak-anak mereka, mereka mendoakan cucu-cucu mereka, mereka mendoakan cicit mereka. Kami topang doa agar anak orang benar, cucu orang benar, cicit orang benar tetap disertai Tuhan. Itulah yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Sama seperti hamba mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tak pernah aku lihat anak-anak orang benar ditinggalkan. Tak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Itu yang terjadi dalam hidup anak cucu orang benar di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat.
Kami sebutkan nama-nama mereka. Saudara, sebutkan mereka yang engkau setiap hari doakan agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik mereka yang hidup asal-asalan, sudah mengenal Yesus namun masih hidup tinggal dalam dosa, ataupun mereka yang sudah pergi meninggalkan Yesus. Kita doakan nama-nama ini. Kita bawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan Bapa. Kami berdoa buat setiap nama-nama yang kami bawa pagi hari di altar kudus Tuhan. Kami berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat masing-masing mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga mereka dimerdekakan, mereka dibuat tidak tenang dalam hidup mereka untuk tetap terus mencari kuasa dan hadirat Tuhan. Oh, kami berdoa ya Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada ya. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa buat wali kota, gubernur, bupati yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat ketua BNPB, ketua BNPT, di dalam nama Yesus BIN, KPK yang ada. Di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini. Keputusan yang mereka ambil, biarlah kuasa Tuhan yang memberikan mereka hikmat, takut akan Tuhan dalam hati mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan buat setiap mereka yang menaruhkan roh perpecahan atas bangsa kami. Mereka yang menyebarkan roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami, disingkapkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan menjamah hati mereka, diberikan mereka hati yang dipenuhi dengan kuasa dan lawatan Tuhan, sehingga mereka kembali ke jalan-jalan yang benar. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan. Dokter-dokter yang ada, suster-suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit, TNI Polri yang membantu sebagai volunteer. Tuhan memberkati setiap mereka di dalam mereka menangani masa-masa pandemik ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus agar mereka disertai Tuhan, mereka ditopang, ditolong, dijagai Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka tetap terus terpelihara dalam anugerah Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa, biar Tuhan lalukan pandemi COVID ini atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh pulih, bangsa kami boleh bangkit, bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kota-kota yang ada di dalam Indonesia diberkati Tuhan, sehingga menjadi zona yang aman. Oh Tuhan, banyak hamba-hambamu berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan mendengar bangsa kami, Tuhan mendengar doa kami. Pada akhirnya kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, di mana-mana tempat gereja-gereja Tuhan berada. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, di mana-mana tempat mereka berada. Biarlah kami semua bergandengan tangan, bersatu hati untuk terus berdoa sama-sama, bersyukur sama-sama. Pada akhirnya menjadi terang atas bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba berdoa, mengucapkan berkat buat umat-Mu, umat yang oleh anugerah Tuhan bergabung di dalam ibadah doa pagi ini. Bahkan setiap mereka yang setia beribadah dalam ibadah doa pagi ini, berkat-Mu turun atas mereka, tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka segala yang baik akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan-Mu. Kami terima dengan iman. Bahkan apapun yang menjadi pokok doa kami percaya sudah kami terima, sehingga tergenapi firman yang Tuhan Yesus katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Saudaraku, kembalilah ke dalam aktivitasmu di sepanjang hari dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa, mengucapkan berkat buat umat Tuhan. Turunlah berkat kasih karunia, anugerah Tuhan, kesetiaan daripada Tuhan taruhkan dalam hati setiap umat-Mu, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka tetap setia kepada Tuhan. Dijauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, dalam nama Yesus. Mereka berjalan dalam kuasa anugerah Tuhan yang sempurna, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai termakan jebakan iblis. Apapun yang dia tahu dalam hati kita, Alkitab katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ketemu besok di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan teman-teman yang di Facebook secara khusus, jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga banyak umat Tuhan boleh terberkati dan banyak umat Tuhan tidak kena tipu dengan tipu muslihat iblis di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom, shalom, shalom.